Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan. Saya dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 yang lain yaitu Mbak Asti, Mbak Elisa, Mas Yogi, Mas Muhammad Aisamsi, Mbak Esther Mia, Mbak Bintang, dan Mas Leroy. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang berjudul Penerapan TIK di Masyarakat. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Adapun teknologi terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama perspektif. Perspektif adalah cara pandang dalam mengamati fenomena dalam teknologi informasi. Perspektif terdiri atas sekumpulan asumsi-asumsi dasar yang bisa berwujud dalam sebuah teori maupun sebuah konsep. Yang kedua adalah determinisme. Teknologi determinisme adalah teori reduksionis yang bertujuan memberi penjelasan sebab akibat antara teknologi dan sifat masyarakat. Melalui teknologi ini diharapkan bisa menjelaskan siapa atau apa yang bisa memiliki kekuatan pengendali dalam urusan manusia. Teori ini mempertanyakan sejauh mana pemikiran atau tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi. Kali ini kita masuk ke kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri media Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. IT berkembang demikian pesat. Berbagai hardware dan software telah tercipta dan tersedia dengan model dan harga sangat variatif untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap, akurat, cepat, tepat, mudah, dan murah, yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Tuntutan penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi individu maupun organisasi perusahaan dewasa ini semakin nyata dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketatnya persaingan di pasar global, sehingga kecepatan memperoleh informasi sangat menentukan dalam mengatur strategi bersaing. Yang kedua yaitu perubahan pasar yang demikian cepat menuntut penguasaan teknologi informasi untuk mencermati dan mengantisipasinya. Yang ketiga yaitu perkembangan ipteks mutakhir menurut penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal. Yang keempat yaitu teknologi informasi telah menjadi tren kehidupan di era global. Jumlah pengguna internet di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan di masyarakat luas. Jumlah pengguna internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia, pada bulan Januari 2021 mencapai 202,6 juta orang bila dibandingkan dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2020. Ada kenaikan 15,5% atau lebih dari 27 juta orang dalam 12 bulan terakhir. Tidak hanya pengguna internet Indonesia yang naik, jumlah perangkat mobile yang terkoneksi juga melonjak menjadi 345,3 juta dan pengguna yang aktif di media sosial berbagai platform bertambah 10 juta menjadi 170 juta. Nah, ini bisa dilihat persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat. Ada mobile phone itu 98,3%, smartphone 98,2%,
non-smartphone, mobile phone 16%, laptop 74,7%, tablet 18,5%, TV streaming 6%, konsol game 16,2%, perangkat smart home 5,7%, smartwatch 13,3%, dan perangkat virtual reality 4,2%. Penerapan TIK di masyarakat. Yang pertama yaitu akses dan pemanfaatan TIK di masyarakat. Akses TIK dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu berlangganan telepon rumah atau kantor. Yang kedua, berlangganan telepon seluler. Yang ketiga, berlangganan internet pita lebar di rumah atau kantor. Yang keempat, berlangganan internet pita lebar mobile. Tingkat akses dapat diukur melalui jumlah rumah tangga yang memiliki komputer, jumlah rumah tangga dengan akses internet, jumlah orang yang memiliki telepon seluler, penerapan TIK di masyarakat. Optimalkan penggunaan teknologi untuk tingkatan pelayanan publik disertakan SDM. Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Namun dinamika masyarakat yang masih menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif. Adapun tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu kesejahteraan tersebut dapat dicapai diantaranya dengan menyediakan satu tempat di mana layanan-layanan untuk masyarakat dapat diakses melalui satu pintu dengan adanya pendirian mall pelayanan publik. Setiap kabupaten atau kota menjadi krusial. Baik, selanjutnya yaitu akses TIK dan upaya pemerintah dalam pemerataan akses TIK di Indonesia. Perkembangan TIK juga dikenal sebagai era informasi yang ditandai dengan berkembangnya masyarakat dunia yang berpengetahuan dalam kondisi pandemi. Pada awal Maret 2020 menjadikan peringatan dini bagi Indonesia untuk memberikan akses jaringan internet yang merata. Karena aktivitas tatap muka dan sebagaimana besar aktivitas semula offline didorong menjadi online karena ada pembatasan kegiatan tatap muka di berbagai sektor. Dalam rangka pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, Kemenkominfo melakukan percepatan pemerataan penyediaan akses internet melalui output prioritas nasional pada program penyediaan infrastruktur TIK antara lain. Yang pertama adalah Palaparing. Yang kedua adalah BTS. Yang ketiga adalah akses internet. Pelayanan publik ini telah menjadi isu utama dalam meningkatkan pembangunan di kota-kota besar. Inovasi-inovasi dalam pelayanan publik di sektor transportasi sangat diperlukan guna merespon efektivitas perubahan dan kebutuhan serta mengkapitalisasikan ICT secara penuh untuk peningkatan efisiensi secara efektif. Pemerintah perlahan membangun sistem integrasi angkutan umum di daerahnya dan trigger awalnya di Provinsi DKI Jakarta. Diberi nama Oke Otrip. Jaklingko merupakan transformasi dari Oke Otrip. Jaklingko merupakan transformasi dari Oke Trip. Nah, ini contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu dampak positif teknologi informasi di masyarakat. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi secara global, di mana saja dan kapan saja.
Yang kedua, menguntungkan perusahaan dan juga menambah lapangan di bidang perdagangan. Ini masyarakat lebih mudah untuk membeli atau menjual suatu barang dengan berbelanja online. Memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Meningkatkan hubungan pemerintah dalam hal ini lembaga yang bersangkutan dengan pihak-pihak lain. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan memiliki keuntungan antara lain meningkatkan layanan pada masyarakat. Untuk memantau kondisi masyarakat, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dengan programnya yang disebut ICT 4PR. Manfaatnya yaitu sebagai sumber informasi dan sarana belajar di masyarakat. Dampak negatif teknologi informasi di masyarakat. Yang pertama yaitu penyebaran virus komputer, yang kedua maraknya cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Yang ketiga yaitu pornografi, pejudian, penipuan, tayangan kekerasan. Yang keempat, menimbulkan sifat yang cenderung malas. Yang kelima, kepribadian terhimpit karena pengaruh informasi yang sifatnya global. Maka manusia cenderung menjadi manusia yang terpengaruh oleh isu-isu global, sementara kultur nilai-nilai lokal menjadi semakin terkikis. Yang terakhir yaitu pelanggaran hak cipta. Selanjutnya yaitu pola akses dan penggunaan TIK. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada cara hidup manusia, mulai dari cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain-lain. TIK juga mengubah proses kerja dari statis menjadi digital, mobile, dan virtual. Akses internet pada rumah tangga di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan cenderung terus-menerus meningkat. Pola dan akses penggunaan TIK untuk individu dan rumah. Individu adalah suatu organisme tunggal, sedangkan rumah tangga adalah kumpulan dari suatu individu. Jika suatu individu di dalam rumah tangga telah mengakses TIK, maka rumah tangga tersebut dianggap telah mengakses TIK. Dengan perkembangan TIK saat ini, maka masyarakat menginginkan sarana komunikasi yang mobile hingga saat ini handphone bukan menjadi sebuah barang yang mewah lagi. Dan itu berdampak pada penggunaan telepon kabel yang menjadi sedikit peminatnya. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi dan manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang memproses input sehingga menghasilkan output untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses adalah inti dari sistem informasi akuntansi manajemen. Proses dapat dijelaskan oleh aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Output yang dihasilkan dalam berupa laporan khusus, biaya produksi, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi personal. Model operasional dari sistem informasi akuntansi manajemen diilustrasikan pada gambar 1. Sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Ini contoh gambarnya ya, operasional model manajemen accounting information system.
Selanjutnya yaitu jenis akses internet dan penggunaannya. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP. Jenis-jenis koneksi internet. Yang pertama, beberapa jenis koneksi internet sendiri yang tersedia dengan masing-masing keunggulan serta spesifikasi tersendiri. Berikut jenis koneksi internet. Dial-up merupakan jaringan telepon rumah berbentuk kabel. ADSL, LAN, TV kabel, Wi-Fi, selanjutnya itu penggunaan internet. Internet berfungsi sebagai jaringan global untuk komunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia. Internet juga berfungsi sebagai aspek penyedia informasi yang tidak ada batasan. Internet merupakan sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, edukasi, kemudahan bisnis, serta hiburan. Semua orang di dunia dapat berbagai informasi dan komunikasi dengan koneksi internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.